Selamat sore. Tanggal berapa sekarang ya? Hari Sabtu pokoknya nih. 4. Tanggal 4 April ya. Sedang wabah corona. Kita jalan-jalan. Kita mau coba jual mobil. Mobilnya apa? Toyota Yaris STRD 2014. Dalam situasi corona, gimana nih ya caranya jual mobil gitu ya? Interaksi sama orang yang muda ya pasti salah satunya online. Ada salah satu fitur sebenarnya mau kita coba, yaitu di apa namanya, Bro? Mobilgua.com. Beli mobil gua apa mobil gua? Mobilgua.com. Mobilgua.com. Di mobil gua apa mobil ya itu pokoknya. Cara gimana ya? Langsung masang iklan sih di dia. Terus Masang iklan di dia. Terus juga dia juga terkoneksi ternyata sama OLX, karena pas di iniin dia pas ngiklanin ya? pas diiklanin dia ngubungin kita. Jadi kita masang iklan biasa ya? Kita masang iklan biasa, karena Di- masukin biodata segala macam di tempat iklan dia juga. Terus? Nah, habis itu sama customer service-nya nanti sehari apa 2 hari kita dihubungin. Oke. Terus dibilang data-data mobilnya, ditanya, Mas gimana? Nah, dia ngajuin, bukan penawaran sih, dia ngajuin untuk mobilnya mau dilihat secara langsung sama di beberapa tempat di mobilgua.com itu ada beberapa tempat kan. Nah, kita nih nyampernya paling dekat nih di Pendokopi. Nah, dibikin appointment sama dia. Kita ditanyain surat gimana, apa ada. Oh, jadi ada yang customer customer service-nya nelpon kita. Nelpon, nanti Oke. kita dibikinin appointment sama mereka. Dikasih tahu ini mobilgua.com itu ada beberapa tempat gitu. Yang paling dekat yang mana, nanti di situ kita dibikinin appointment, janji bisanya kapan. Terus bawa apaan aja. Nah, sebenarnya sih harusnya dia sih agak sedikit ribet ya bawanya, kayak kata dia terus dia juga ngasihin ini perkiraan harga mobil pasarannya dari harga terendahnya sampai tertingginya menurut dia di pasaran itu segini. Tapi nanti katanya kita di sana cek segala macam, terus ngajuin penawaran ya, kayak inilah ya, kayak nego harganya sama mereka. Nah, kalau misalkan itu cocok, katanya bisa hari itu juga negosiasinya gitu. Duit Jadi bisa langsung dibayar. Bisa langsung dibayar. Tapi dia nyuruh kita bawa syarat-syarat. Surat-surat maksudnya? Iya, syarat-syarat itu adalah surat Kelengkapan ya? kelengkapan STNK, BPKB, faktur segala macam, terus sama kayak bawa materai, bawa apa. Nah, cuman sebenarnya hari ini gue nggak bawa sih. Sebenarnya gue lagi pingin nyoba naksir harganya gitu, menurut mereka tuh kayak gimana gitu kan. Kan sebenarnya kan sama aja ya kan, mobil 88 juga gitu kan. Naksir harganya segala macam. Cuman coba, kalau mereka dibilang kalau cocok, karena hari itu juga bisa langsung dengan kasih norek segala macam, kita bisa langsung ditransfer hari itu juga katanya kalau cocok. Jadi mobil langsung ditinggal nih? Mobil bisa langsung menurut ditinggal, ini kita mau cek ya gitu. Jadi ini yang terdekat dari tempat tinggal kita, mungkin nggak terlalu jauh kali ya. Jadi dia mau cek fisik lah sebenarnya. Dia cek fisik sama surat sih. Surat ya? Atas nama sendiri, surat atas nama apa, pajak. Sebenarnya kemarin gue udah bikin appointment, tapi ternyata pas gue lihat, ternyata agak jauh ya, karena daerah kita kan Bekasi tapi mepet Jakarta. Jadi gue bikin appointment di Bekasi, terus gue lihat, Mas ada yang lebih ini bisa reschedule tempatnya. Dia bilang oke, bisa. Jadi dia bikin appointmentnya, tempatnya di reschedule sama dia tempatnya di sananya. Kita punya harga patokan sih ya. Jadi mobil ini rencananya mau kita harga tawaran kita Open ya. ya. Kalau nanti gue kasih cek deh foto-foto ya mobil kita seperti apa. Ya mobil kondisinya sih ya namanya mobil bekas ya. Kilometernya sih 41.000
ongoing ya. Mobil Tapi ini sekarang lagi jarang juga lagi. ini jarang dipakai. Mobil ini sebenarnya mobil untuk ganjil genap, mobil istri. Terus apa namanya, jarang dipakai juga. Jadi mendingan kita jual. Apa namanya? Waktu itu kita juga belinya bekas. Kita beli kira-kira setahun yang lalu lebih lah ya. Udah lebih setahun. Udah lebih banget. Lebih di mobil 88 waktu itu. Ya kondisinya lebih kurang nama mobil bekas. Kita pernah ada perbaikan di itu, mobil ini kita asuransi sendiri sih di asuransi Garda Auto ya. Garda Auto kan ya? Garda Auto, asuransi Garda Auto. Pernah ada perbaikan, sebenarnya cat aja sih di bumper depan belakang. Itu udah biasa sih mobil-mobil kita. Pemakaian lah, lecet pemakaian. Mobil kita pasti ada lah perbaikan di namanya di Jakarta di pemakaian. Itu. Terus kita masangin pelek racing. Pelek aslinya kita simpen. Bannya juga 85% lah ban kita. Ini kita simpan. Jadi kita lagi pakai pelek racing di mobil yang ini. Kondisi standar. Cek sih. Kita punya range harga, kita buka kemarin di 151 sebenarnya. Kita punya harga patokan. Kita pengen lepas mobil ini maksimal yang bisa kita accept sih sebenarnya di 147. Kita bisa nggak dapat 147 ya? Gitu. Ngejualnya juga tidak terlalu yang buru-buru sebenarnya. Supaya apa namanya? Nggak yang kayak harus dijual sekarang, nggak juga. Makanya nih kita mau ngecek sih sebenarnya. Ini saran yang nggak pernah kita coba nih sebelumnya. Kan biasa kalau jualan OLX atau apa gitu langsung. Kemarin sempat di OLX juga kita udah ada orang langsung nawar. Iya. Cuman karena sekarang keadaannya kayak gini, untuk datang langsung itu kayaknya orang kayak Mas, ya susah sih kalau malas juga kita ya. Maksudnya lagi kayak gini interaksi sama orang, nungguin, kita lagi malas juga sih. Jadi pengen juga kayak nanti pengen lihat juga ke aplikasi kayak mobil gue ini bisa ngebantu seperti apa sih. Terus harga taksirannya maksimal sampai sejauh mana. Kalau bisa kita accept dan masuk akal, ya kenapa enggak gitu. Tapi harganya sih menurut gue sih mungkin harga pedagang sih juga bisa masuk sih ya. Maksudnya ya siapa aja sih. Buat bikin video ini buat teman-teman, buat beli mobil, buat jual mobil sih. Gimana ngejual mobil via mobil gue ya. Gimana cara mereka menaksir harga mobil kita. Gue pengen tahu sih. Pasti kalau beli mobil kan dijelek-jelekin mobil kita kan. Wah, begini biasa kan itu kan. Kalau pedagang. Wah, ini harga pasaran lagi jelek. Ini mobil gue warnanya silver. Nanti kalau mobil kita warnanya hitam, wah hitam lagi gini. Mobil kita warna putih, wah putih sih. Mobil kita warnanya pokoknya tai deh ya. Pokoknya waktu itu kita juga pernah beli mobil kan ya. Nah, gini. Jadi gue lagi kondisi kemarin juga mau beli satu mobil ya. Kita muter tuh ke bursa-bursa mobil. Tiba-tiba kalau kita lagi beli mobil yang warnanya kita pengenin tuh harganya naik. Dan permintaan di warna itu warnanya lagi bagus gini-gini. Kalau warna yang itu memang lebih murah bla bla bla, gitulah biasa. Jadi memang dagang lah. Ya, jadi memang jangan emosi, santai aja. Namanya orang dagang boleh. Kayak gitu. Cuman kuat ini kita juga, mental kita juga kuat. Makanya sering banget kalau ngiklan tuh sering kayak buat pengguna. Tapi kadang-kadang kita juga nggak masalah sih kalau emangnya dagang. Kita nggak masalah, pedagang datang. Namanya orang yang rezeki. Cuman emang jeleknya mungkin kadang-kadang ada aja kayak ngelihat kayak kemarin nanya, oh nih peleknya udah nggak ada pelek aslinya. Terus gue bilang, ada kok. Oh, langsung kayak ada aja yang kayak dicari kurangnya, ininya gimana. Ini namanya orang nawar kali ya. Boleh tawarin. Cuman kita pengen ngelihat nih mobil kita mau di grill kayak gimana nih. Mau dilihat sisi yang jelek-jeleknya kayak gimana.
Mobil ini belum di salon ya. Jadi kita belum salon ya mobil ini ya. Belum kita salon. Gue tadi udah ngaku ya ada perbaikan di bumper depan belakang. Apalagi perbaikannya ya. Mungkin pernah di bawah tuh ada kalau nggak salah sebelah kanan kalau salah ya di side skirtnya ada lecet karena pemakaian juga. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja sih sebenarnya. Kita lihat lagi ya. Oh itu tuh beli mobil gue, bener beli mobil gue. Nah itu dia tuh ya, beli mobil gue. Ini kita mau kita market situ berarti langsung kali Langsung. Jadi mungkin ini kali ya. Cari. Kolornya. Dari itu tadi dihubungin udah bikin poin apa tadi hijau buat bikin. Yaris. Yaris. Range-nya berapa? Range-nya bawa lagi. Ya. Kalau ini range dari emang dari mobil gue. Itu kita inspeksi. Nah, inspeksinya itu kurang lebih 1 jam untuk pengecekannya. Baru nanti keluar angkanya. Setelah pengecekan baru tahu hasilnya gitu. Dari hasil itu kira-kira Bapak setuju nggak dari ekspektasi range setelah di-inspect kayak gitu? Kalau memang setuju, baru kita lanjutkan proses penawaran. Jadi kita tawarkan ke rekanan kita kurang lebih 30 menit. Gitu. Kalau memang ada yang minat, kita langsung proses payment. Tapi kalau memang belum ada yang minat dari rekanan kami, boleh Bapak turun angka lagi atau di close kayak gitu. Oh, jadi langsung di hari ini juga bisa langsung Iya, transaksi. putus, Pak. Oh gitu. Karena kita bawa seluruh dokumen, kalau memang ada yang minat, rekanan kita langsung bayar. Transfer. Oh dokumen dekat sih karena rumah dekat kok. Oke, hari ini kita gagal untuk menjual mobil. Tapi pembelajaran ya. Tapi sebenarnya sistem. kita gagal juga untuk melakukan penilaian di mobil kita karena kita menolak untuk dinilai dengan menggunakan velg yang bukan bawaan mobil. Jadi sebenarnya ada beberapa pelajaran sih di tadi ketika ngobrol sama tim dari mobilgue.com bahwa sebaiknya ketika dilakukan penilaian di mobilgue.com mobil harus dalam keadaan siap jual. Jadi kalau misalnya Siap jual, siap angkut hari itu gitu. siap angkut hari itu. Karena jadi kayak gini, misalnya mobil lu dilakukan penilaian, misalnya dia maksimal melakukan penilaian 1 jam ya, lalu dalam mereka langsung nawarin ke mitra-mitranya mereka. Jadi mobilgo.com ini seperti kayak agregator platform kali ya untuk para mitra. Yang disebut mitra tuh PDG mobil, showroom mobil bekas gitu kan, yang akan beli nih mobil. Jadi dia siapa nih mau ngebid mobil ini gitu loh. Sebenarnya sih kayak gitulah. Jadi kita dikasih range harga sebenarnya sebelum datang ke sana. Jadi harga range-nya berapa? 118 juta ya kan? Sampai 144 sampai paling tinggi. 4.500.000 ya untuk harga mobil ini. Jadi tidak pernah ada yang lebih dari harga 144.500.000. Tapi di bawah harga pasaran bisa jadi, tergantung dari kondisi fisik mobil dan kondisi non fisik. Kayak ternyata surat-suratnya pajaknya habis kayak gitu-gitulah gitu kan. Atau mobilnya banyak PR, body-bodinya banyak PR dan lain-lain gitu. Motor depannya kan dong ya. Jadi itu yang nggak bisa ceritain. Jadi teman-teman emang harus siap untuk langsung melakukan transaksi di sana. Tadi gue sih udah bawa surat-surat, cuman sebenarnya jadi gue belum siap karena gue prefer menjual mobil gue dengan
kondisi velg standar. Nah, velgnya nggak gue bawa dan belum gue install di mobil gue. Jadi seperti itu. Nah, kesan yang gue dapat adalah teman-teman yang ingin menjual di mobilgua.com atau melalui mobilgua.com ya, sebaiknya jangan mengharapkan harga yang dibeli dengan ekspektasi harga yang bisa dibeli oleh sesama pembeli juga gitu loh, gitu kan? Kayaknya sih kalau gue lihat memang harganya mereka disetting untuk dibeli oleh penjual gitu. Jadi udah siap-siap lah untuk misalnya harganya yang nggak tinggi-tinggi. Jadi gue kayaknya nggak akan bisa mendapatkan harga sekitar 146-147 juta. Jadi harga maksimal 144 ya. Iya, itu kalau juga gua maksimal mereka. Maksimal mereka. Jadi kalau melihat kondisi mobil gue, mereka bilang yakin pasti akan turun dari harga yang bisa aja malah bisa lebih turun dari harga 144. Tadi mereka ngasih mereka ngasih pandangan. Tadi ada kemarin baru kejual Yaris 2014 warna putih, cuman pajaknya mati ya. Diharap Pajaknya mati juga, telat atau. Terus banyak PR body, laku di 134. Cuma kemarin kondisinya juga sedang sebelum corona. Jadi kalau corona nih sekarang katanya lagi virus gini, marketnya juga lagi lesu. Jadi harga katanya nggak bagus juga turun. Seperti gue bilang ya, kalau setiap kita jual sesuatu, jual mobil, akan banyak akan banyak faktor-faktor yang menekan kita sebagai penjual. Jadi be strong. Atau kalian memang butuh banget, itu terserah kalian gitu kan. Jadi memang menurut gua kalau jual di mobilgua.com kayaknya bagi mereka yang memang urgent atau butuh. Kayaknya urgent dan butuh cepat kesana deh, karena mobil lu pasti langsung dibayar dengan harga yang lu sepakati pastinya. Intinya berapapun harga yang terjadi di sana, hasil negosiasi pasti bisa kebeli sama mereka. Kayak gitu. Oh iya. Asal ini ya, asal semua surat kelengkapan itunya ada semua. Ya. Dilihat juga tergantung juga seberapa mobil seberapa damage gitu ya katanya ya. Seberapa ini rusak dan apalah gitu. Mereka bisa ngelihat sih katanya. Kalau misalnya bekas tabrakan, kayak pilar A-nya kena, atau kalau cuman masalah kayak bumper pernah di asuransi dicat, itu hal yang biasa sih sebenarnya. Jadi itu. Gue sih tadi belum melakukan, penasaran juga ya, belum melakukan inspeksi. Cuma karena satu hal lagi yang kita belum melakukan inspeksi, karena setelah mereka ngomong kalau diinspeksi hari ini dengan keadaan kita sekarang, data yang ada di mereka akan ke-record gitu. Misalkan kayak pelak tadi, kalau kita pun balik lagi dengan sudah ganti pelak pun, malah kemungkinan kata mereka itu jadi lebih turun. Itu kan aneh sebenarnya sih di situ kayak. Karena rekornya adalah rekor inspeksi dia ketika kita belum ganti velg gitu. Belum ganti velg kembali ke standar yang kita siap jual. Oke, jadi kalau kita melakukan inspeksi sekarang dengan kondisi sekarang, terus ini kita kanan kiri. Dengan kondisi sekarang udah ke-record kan bahwa X terus kita nggak jadi, terus kita nggak deal gitu kan. Terus kita melakukan inspeksi lagi dengan kondisi mobil yang sama, dengan pelek yang standar. Malah katanya kemungkinan pasti turun harga mobil kita. Gue sih bertanya-tanya ya, tapi gue nggak tahu deh dari mana tuh itunya opini kayak gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan namanya ini mereka ya, pendapat mereka. Jadi sepertinya disaranin sih ya siap jual, kondisinya siap untuk dilakukan transaksi pada hari itu. Terus jadi gini, kita harus punya pendapat bahwa, bukan punya pendapat, kita memposisikan diri bahwa mobil ini akan dibeli oleh para pedagang-pedagang mobil bekas gitu. Jadi mereka pasti akan tidak melihat nilai tambah yang lain, kayak misalnya mobil gue punya asuransi, nggak akan dilihat.
mobil lo misalnya punya aksesoris banyak, nggak akan dilihat. Mobil lo punya sound system bagus, nggak akan dilihat. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau bisa kata dia, ya udah cepet-cepet aja gitu kan, jual sestandar mungkin misalnya. Itu yang seorisinil mungkin. Nah itu yang akan lebih dinilai lebih bagus. Jadi itulah pengalaman kita tadi, mampir sebentar di salah satu gerai inspeksi di beli mobil gue, apa namanya, belimobilgue.com. Jadi itu sebuah platform agregator untuk jual beli mobil, marketplace sebenarnya, yang memang mencari supply untuk para pedagang-pedagang mobil yang mereka bilang mitra. Nah, teman-teman yang memang mau menjual mobil, mungkin bisa langsung cepat di sana. Males untuk datangin satu-satu dealer mobil bekas, atau lu bisa ke sana. Atau malas nunggu-nunggu jualan di online, digangguin banyak orang, ditanya-tanya ABCD, diapain, lu bisa ke sana gitu kan. Jadi itu. Tadi gue tanya sih ya, paling tua umur berapa mobilnya ya gitu kan. Dia jual Espas tahun 90-an. Katanya, saya kemarin jual Espas kok tahun 90-an. Oh gitu. Oke. Intinya sih mobil pasti kejual sih di situ kalau gue lihat. Cuman harganya berapa yang pastinya pertemuan harganya tergantung dari kondisi mobil lah. Istilahnya sekarang mobil gue ini dihargai oleh mereka ditaksir range-nya 118 sampai 144. Sedangkan kalau ngelihat dari marketplace OLX itu harga tawaran itu variatif ya. Ada juga yang 155, ada yang 160 gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Cuman kita mau menjual tadi, mau melepas ya sebenarnya di range harga 147 kayak gitu. Jadi kita lagi berjuang nih edisi menjual mobil, nggak tahu selanjutnya seperti apa. Jadi tetap kita nawarin di marketplace, mobil ini dijual tetap mobil standar-standar aja, maksudnya pemakaiannya. Kita mau nyoba juga menjual di tempat yang lain ya nanti ya, kayak mobil 88 mungkin. Kita cek berapa harga di mobil 88, atau malah ke pedagang mobil bekas sendiri. Jadi gimana sih ngejual mobil di pas pandemi corona gitu kan. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekian video kita menjual mobil ketika pandemi corona. Terima kasih.